Halo teman-teman semua, mari kita membahas tanggal lahir ini. Ini adalah tanggal lahir seorang pria. Mari kita lihat dari tahun kemarin dulu ya, 2019 ya. 2019 adalah Cihai ya. Kita lihat tanggal lahirnya ini. Tanggal lahir ini adalah Kui Chou. Kui Chou adalah air yin kebo ya. Di tahunnya. Jadi orang ini show kebo ya. Di bulannya adalah Jiayin. Jiayin adalah kayu yang bawahnya macan ya. Terus di harinya adalah Cihai. Cihai adalah tanah yin, bawahnya babi. Terus di jamnya adalah Kengwu. Kengwu adalah logam yang di bawahnya adalah kuda. Ya. Jadi orang ini sio kebo, kita bilang kan gitu kan. Terus di pilar 10 tahunnya adalah Kengsi. Kengsi adalah logam yang anjing kan, logam yang anjing. Terus di tahun kemarin 2019 adalah Cihai. Cihai adalah tanah yin babi. Mari kita lihat itu istilahnya cat pribadinya dulu kan gitu ya. Ini kita lihat dulu batang langitnya dulu ya. Batang langitnya kalau kita lihat kayu satu ini terluka kita bilang gitu. Karena ada logam yang ini kan yang hantebin ini. Ini adalah Kuan Yin-nya di kerjaannya, di asmaranya di sini gitu kan kita bilang kan gitu kan. Di langitnya ini terluka gitu kan ya. Ini adalah hartanya. Kui itu ada hartanya kan gitu. Kalau di tahun ini kemarin itu ini kan dalam 10 tahun ini untuk ada keng yang ngejagain air ini, jadi nggak apa-apa, tanah ini nggak bisa hancurin air ini, jadi otomatis hartanya yang di langit ya masih ada aja gitu kan. Kita lihat yang bawah buminya lagi. Kalau kita lihat bumi ini kan komen dia. Komen dari itu. Kalau komen kita nggak dibaca lagi, anggap jangan gitu kan. Jadi ya tinggalnya yang di bumi api ini menghasilkan tanah. Jadi oke, nggak ada masalah, nggak ada clash, nggak apa-apa kan. Jadi tanah ini di buminya bagus. Api ini menghasilkan tanah. Terus kita masuk lagi ke pilarnya, api ini juga menghasilkan tanah. Tapi tahun kemarin air ini nggak bisa masuk ke ini gara-gara si anjing ini yang menghancurkan air ini gitu. Nah, air ini juga terluka. Jadi air ini adalah harta dia. Ya, tahun kemarin airnya ini kan istilahnya rusak juga dia, airnya terluka. Jadi ya kalau bilang ya istilahnya ya enggak begitu ada perubahan di harta, biasa-biasa aja kan gitu. Nggak ada peningkatan apa dari tahun sebelumnya, nggak ada. Harusnya kan kalau dilihat oh hartanya datang, tapi harta ini datang tidak, istilahnya tidak ada gunanya. Malahan istilahnya kalau kita bilang harta datang justru bikin masalah karena datang dia rusak gitu ya, dia rusak. Jadi di tahun kemarin ya masalah keuangannya ya biasa-biasa aja kan. Di kerjaannya juga elemen yang bintang di kerjaannya juga ini juga pergi kan. Jadi ya nggak begitu itu cuman orang ini memang outputnya yang bagus. Dalam 10 tahun ini kan output datang satu lagi, jadi ya outputnya bagus gitu istilahnya kan gitu. Itu sesangnya bagus jadi istilahnya kan gitu.
Kita lihat di tahun 2020 lagi ya. Tahun 2020 adalah Kengzi. Kengzi adalah logam yang tikus kan gitu. Di tahun 2020 ini air ini datang tapi dibawa pergi sama si kebo ini lagi gitu. Jadi kalau ngelihat kayak gini di tahun kemarin sama tahun ini ya tidak ada perubahan yang signifikan istilahnya di harta gitu. Ya tetap mirip-mirip lah dengan tahun 2019 sama 2020 ya tetap nggak ada perubahan yang signifikan, misalnya penambahan yang banyak gitu tidak. Gara-gara ya airnya juga datang tapi dibawa pergi sama kebo ini. Jadi ada nggak ada ya sama aja dia istilahnya ini aja dibawa pergi sama kebo ini kita anggap temennya gitu, friendnya kan dibawa pergi gitu istilahnya kan gitu. Nah dibawa pergi kayak gini kita harus hati-hati. Ini bisa kita di dalam tahun 2020 ini kita harus hati-hati masalah keuangan ini. Bisa gara-gara kita habis uang gara-gara teman ini. Kalau nggak hati-hati ini soalnya gara-gara ini dibawa pergi hartanya dibawa pergi sama temennya kalau kita bilang ini dibawa itu. Jadi kalau kayak gini orang ini harus hati-hati di tahun 2020. Jangan mudah percaya temen apa gimana ya, ntar masalah keuangan ntar gitu. Ini juga bisa kita bilangnya kalau ini kan P-nya ini temennya juga bisa, saudaranya juga bisa. Itu kita bacanya kayak gitu. Ini masalah uang ini bisa dari teman, dari saudara apa gimana ya. Itu yang menimbulkan masalah keuangan ini gitu. Jadi di tahun 2020 ini harus hati-hati sekali orang ini itu masalah keuangan gitu. Kalau tahun kemarin kan cuma rusak doang. Kalau tahun ini ya ada temennya yang buat masalah di keuangan. Jadi kita harus kasih tahu. Nah, kenapa kalau saya baca Pace, kebanyakan saya ngomongnya nggak ada yang ngomong yang bagus-bagus ya, ngomongnya semua jelek. Terus tujuannya kenapa? Tujuannya kalau kita sudah tahu yang jelek kan kita bisa antisipasi, istilahnya kita bisa dari jauh-jauh hari kita bisa jaga-jaga dulu. Tapi kalau kita ngomong bagus, tahu-taunya kita nggak tahu yang jelek, itu yang bikin masalah. Ya bisa habis kan. Nah, kenapa kalau saya baca Pace kebanyakan yang saya kasih tahu tuh yang jeleknya. Yang jeleknya itu biasa kejadian, bisa kejadian biasanya kan gitu. Nah, sebelum dia kejadian kita harus antisipasi dulu. Kita harus bisa jaga dulu. Jangan sampai ada kejadian gitu. Tapi kalau kita nggak tahu, kita main sembrono aja ya bisa kejadian, bisa lebih banyak keluar uang. Kalau sudah tahu kan kita bisa hold. Oh, ini ada masalah keuangan, kita harus perhatiin di masalah keuangannya. Bukannya saya ngomong oh bagus. Tahu-taunya mendadak ntar ada masalah keuangan. Nah, ini memang kalau kayak gini yang kita takutin itu di bulan 45 sama bulan 10. Bulan 10 itu yang kita takutin itu bulan 4 sama 5 sama 10 11 itu yang kita lihat di bulan itu yang harus dijaga-jaga masalah keuangan gitu. Itu ya kalau saya baca Pace ya kebanyakan gitu. Saya cuma baca di tahun aja, saya nggak mau baca terlalu jauh. Kalau bacanya terlalu jauh, kita kan susah untuk pembuktiannya gitu. Misalnya baca, oh yang 10 tahun yang akan datang, masa lalu saya jarang mau ngurusin lagi. Sudah kejadian, situ sudah tahu. Apalagi yang harus ditanya kan, nggak mungkin saya ngejelasin lagi.
kebanyakan kita ngelihatnya ke depan. Ya memang kalau kita membaca ini terus terang saya cuma bisa bilang ketepatannya 70-80% gitu. Nggak mungkin saya bisa baca sampai 100%. Saya kalau suruh saya baca 100% saya tidak sanggup. Ya, cari aja yang yang guru yang lain yang lebih yang bisa baca sampai 100%. Kalau saya tidak mungkin, saya tidak bisa baca sampai 100%. Saya cuma bisa sanggupin cuma 70 apa 80% gitu. Ya memang di 45 unsur ini justru kita yang cari istilah titik poinnya. Oh, masalahnya di mana ya? Ya itu yang kita kasih tahu, bukannya yang istilahnya kita kira-kira yang ada masalah di situ ya kita harus kasih tahu dia. Oh, masalahnya di sini, harus hati-hati ya. Ya makanya kenapa saya bilang saya selalu baca yang jeleknya. Justru yang kelihatan yang jeleknya ini kita harus bisa jaga-jaga. Kalau kita nggak tahu, kita main sembarangan aja, itu kan bisa berabe. Persis kita ada besi panas, kita nggak tahu, kita pegang langsung pakai tangan, terlukanya lebih parah nggak? Daripada kita sudah tahu, oh ini besi panas, kita bisa pakai alat kan, pakai sarung tangan apa kita pegang, memang masih terasa panas, tapi tidak bisa melukain kita kan gitu. Nah ibarat kayak gitu Pak, kita sudah tahu, kita harus berjaga-jaga. Oh ini masalah tahun ini ada masalah keuangan, ya harus diperhatiin di keuangannya gitu, bukan yang dijaga yang lain gitu ya. Terima kasih. Sekian dulu saya bahas tanggal lahir ini. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya.